Wanita ini ingin membuat masalah. Dia mewarnai bibirnya dengan lipstik merah. Setelah satu tatapan, dia membuka jubah hitamnya. Semua pria pun melihatnya. Perlahan mengibaskan rambutnya membuat semua pria memperhatikannya. Luar biasa. Dia perlahan melepaskan sarung tangannya. Berdiri dengan elegan, menunjukkan lengannya yang seksi. Menggigit dengan bibirnya. Sarung tangan kanan juga dilepas. Dan melemparnya. Saat itu keadaan lapangan menjadi kacau. Dia bernama Cui, adalah seorang penjahit. Di saat dia berumur 5 tahun, diusir oleh penduduk desa. 20 tahun kemudian, kenapa dia muncul lagi di sini? Apakah rindu dengan kampung halaman? Bukan, dia datang untuk balas dendam. Cui dari kecil tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Anak sebatang kara, selalu diintimidasi. Guru di sekolah, dokter di klinik. Hari ini, sekelompok anak ini ingin mengintimidasinya lagi. Dia bersembunyi di balik kincir. Tapi baru saja turun, ketahuan oleh seorang anak laki-laki. Dia langsung menariknya ke pojokan. Dan mendorongnya ke dinding tidak boleh bergerak. Kalau tidak dia akan membunuh ibunya. Cui pun diam-diam menurutinya. Melihat pria dari jarak 3 meter, memperagakan seperti banteng. Lalu menerjang ke perut Cui. Dan di saat itu, Cui menghindar, tanpa panik, dan laki-laki itu terjatuh, lalu meninggal. Guru yang melihat kejadian itu, tidak membantu Cui, bahkan mengeluarkan Cui dari desa, terpisah dengan ibunya. Saat itu Cui baru berumur 5 tahun. Sekarang, dia bukan lagi perempuan yang lemah. Ia berubah, menjadi penjahit profesional. Semua yang dibuat olehnya, orang biasa saja akan terlihat seperti putri. Inilah alasan dia kembali, ingin mengetahui alasan dia diusir. Dia adalah penjahit profesional, seorang wanita jelek yang tidak menikah. Melalui sentuhan tangannya, menjadi seorang wanita yang cantik. Dengan santai mendapatkan seorang pria. Karya mahalnya Cui, menyebar dalam sekejap di desa. Semua wanita yang semalam masih membicarakannya. Hari ini langsung menemuinya untuk menjadi cantik. Tidak lama kemudian, perempuan di desa semuanya menjadi modern. Hari ini, seorang istri menangkap suaminya ketahuan selingkuh. Dia langsung menemui Cui. Menginginkan Cui membantunya berubah. Menjadi cantik dan kembali ke sisi suaminya. Pernikahan hari ini di desa. Wanita yang anggun muncul. Cui juga ada di tempat. Di pertengahan acara, guru yang jahat itu duduk di sebelah wanita ini, dan mendekati telinganya, mengatakan, anaknya dibunuh oleh Cui. Hal ini membuat si wanita kaget. Ternyata, suami terus membohonginya, mengatakan anaknya mati karena tergelincir. Wanita yang mengetahui hal ini frustrasi. Dia terus memarahi Cui di acara pernikahan. Cui menjelaskan, tapi tidak ada orang yang percaya dengannya. Hanya Da Zuang yang mengejarnya. Mempercayai Cui bukanlah pembunuh. Saat itu, Zuang tidak berhentinya berkata, ternyata, di saat kejadian, kebetulan dilihat oleh Zuang. Untuk mengingatkan kembali ingatan Cui, Da Zuang membawanya ke tempat kejadian. Membantunya mengingat, Cui bersandar ke dinding. Perlahan-lahan teringat dengan detail kejadian. Laki-laki itu bukan Cui yang bunuh. Ini barulah penyebab sebenarnya dia mati. Di bawah bantuan Da Zuang, dia akhirnya memecahkan masalahnya. Keduanya baru saja bersama. Masalah muncul. Di saat kedua orang ini ngedet, Da Zuang mengalami hal tak terduga. Dia jatuh ke lumbung sedalam 10 meter. Dan tidak bisa keluar lagi. Kemudian penduduk desa membicarakan Cui. Dia adalah wanita yang dikutuk. Ibunya Cui yang penyakitan tiba-tiba jatuh. Pria ini melihat dari jauh, mengambil sebuah koran, dan menganggap tidak melihatnya. Yang lebih jahat adalah dokter yang dipanggil. Dia menyuruh Cui untuk menyiapkan hati menerima kematian. Tidak bersedia mengecek ibunya. Cui hanya bisa melihat ibunya, dan kehilangan kesempatan untuk menolongnya. Seperti inilah, ibunya meninggalkan Cui.
Kehilangan keluarga satu-satunya, tidak ada lagi tempat dia bisa bersandar. Sekarang dalam hatinya, hanya ingin menyerang orang jahat. Tujuan pertama, yaitu dokter di desa. Sekarang postur selamat datang telah selesai. Pusat bergeser ke depan, berlari dan tidak bisa berhenti. Selalu bergantung pada pasangannya baru bisa berhenti. Ercui memberi coklat ke orang tua. Orang tua itu mabuk, lupa memberi dokter bantal. Dokter melihat dirinya melewati tempat, tidak bisa berhenti, hingga jatuh ke air dan meninggal. Hari ini Ercui menemui kepala desa, mengatakan hal yang lebih jahat kepadanya. Kepala desa yang tidak bisa menahannya, menusuk saraf kaki suaminya, lalu menguncinya di kamar, dan dia mati kehabisan darah. Hari ini, semua penduduk desa mengikuti perlombaan. Ercui mendadani mereka semua seperti badut, dan dipermalukan di perlombaan. Di saat mereka ingin buru-buru kembali ke desa, mencari Ercui untuk balas dendam. Saat itu desanya sudah menjadi lautan api. Semuanya sudah terbakar. Ternyata, semua ini dilakukan oleh Ercui. Di saat mereka dalam perlombaan, Ercui menyiram bahan bakar di dalam rumah. Dengan satu pandangan, melempar korek api ke dalam, dan membakar seluruh kamar. Dan menyiram bahan bakar di karpet merah, sehingga membakar sedesa. Kemudian pergi dengan membawa kopernya. Duduk di dalam kereta meninggalkan desa. Petugas melihat ke arah desa. Itu bukannya api. Bakar sampah sampai segitunya ya? Ercui berkata, iya, sampah sudah terlalu banyak. Kesimpulannya, kepribadiannya tidak berubah. Thor sedikit mempesona. Pejabat tinggi bukan manusia. Jangan salahkan dia kalau kejam. Ikuti Kiki masuk ke dalam dunia perfilman.